Bali saat ini lagi rame tentang pemberitaan usulan seorang ketua HIPMI Bali, sekaligus beliau adalah salah satu anggota DPRD terpilih Bali Dapil Buleleng tahun 2024, yaitu Bapak Agung Bagus Prastikelingih. Beliau juga anak dari Bapak Semar Jaya Linggih, anggota DPR RI Dapil Bali. Beliau mengusulkan untuk adanya kasino di Bali. Namun karena usulan beliau banyak menuai kritikan, hujatan dari masyarakat Bali itu sendiri, bahkan ada juga kritikan dari beberapa tokoh yang ada di Bali. Namun yang saya lihat akan hal ini, ketika para masyarakat Bali mengkritik tentang usulan tersebut, saya rasa belum memahami konteks apa yang dimaksud oleh beliau. Banyak alasan yang diutarakan oleh masyarakat Bali itu sendiri, bahkan dari beberapa tokoh yang ada di Bali. Alasannya bermacam-macam. Ada bilang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan adat dan budaya, lain sebagainya, akan menghancurkan adat dan budaya. Itu kata mereka. Padahal sebelum ada usulan tersebut, di Bali 85% sudah mengenal yang namanya tajen. Tajen itu judi loh. Bahkan akhir-akhir ini bisa mencapai angka 90% pemuda Bali itu melakukan atau bermain judi online. Apa bedanya dengan kasino tersebut? Sama-sama judi kan? Nah, cuma yang saya ketahui di sini, kalau kasino itu tidak sembarang orang memang yang bisa masuk dalam area tersebut atau kasino tersebut. Karena memang sih saya belum pernah ke luar negeri melihat atau masuk ke tempat-tempat judi-judi kasino terbesar di beberapa negara yang ada di Singapura, kalau nggak salah ada di Malaysia katanya sih. Gitu. Belum pernah. Kalau saya lihat dari media-media YouTube, itu saya lihat bahwa judi-judi tersebut tidak bisa bermodalkan hanya 1 juta, 2 juta. Bahkan itu harus bermodal minimal deposit 5 juta sih katanya. Nah, jadi orang-orang yang masuk ke kasino tersebut tidak sembarang orang, justru orang-orang kaya yang masuk ke tempat tersebut gitu. Dan tempat tersebut juga pasti di area tertentu, tidak mungkin akan menyebar di sini ada kasino, di sana ada, enggak, itu cuma satu. Beda dengan tajen. Tajen kan bisa ada di sini, ada di sana, ada di situ gitu. Bahkan kalau bisa dibilang itu bertentangan dengan hukum, tajen itu kan bertentangan dengan pasal 303. Namun tetap jalan kan? Saya jadi ingat dengan pernyataan atau program dari calon DPR RI kemarin dari Partai Nasdem, yaitu Bapak Wayan Setiawan, bahwa akan melegalkan tajen kalau beliau terpilih, akan memperjuangkan untuk melegalkan tajen. Saya setuju banget itu. Saya setuju banget itu. Karena yang saya dengar kalau tajen saat ini itu perputaran uang di sana itu sangat besar sekali. Dan uang tersebut masuk ke kantong para oknum ini ya. Entah oknum pejabat, oknum ormas dan lain sebagainya. Coba kalau itu dikelola oleh pemerintah daerah. Uang yang berputar di tajen itu dikelola oleh pemerintah daerah, kan nanti uang tersebut bisa dipakai untuk pembangunan di daerah tersebut. Jadi tidak masuk ke kantong pribadi. Sama halnya kasino juga seperti itu. Kasino juga pasti akan mendapatkan pajak yang besar. Pajak tersebut akan dipakai untuk pembangunan di Bali itu sendiri. Nah, setelah saya mendengar pernyataan Ketua HIPMI Bali tentang kenapa munculnya usulan tersebut, saya jadi saya setuju kok. Kalau pernyataannya, setelah mendengar pernyataan beliau seperti itu, saya setuju.
yang katanya akan menghancurkan budaya Bali, menghancurkan anak-anak masa depan anak muda Bali. Lah, yang masuk ke kasino tidak sembarang orang. Justru kasino tersebut akan menghasilkan pajak, akan rentetan-rentetan yang lainnya itu akan menyerap lapangan pekerjaan, dan dari hotel-hotel penunjang kegiatan tersebut juga pasti akan rame. Ini Bali sudah macet dan lain sebagainya. Ya ini kan sekarang udah macet seperti ini, tetap PAD Bali itu mengalami ya seperti pernyataan beliau lagi kronis. Ataupun nanti kalau tidak ada kasino misalnya, apakah bisa lebih baik? Bali bisa lebih baik? Kan belum tentu. Nah, kalau ada kasino misalnya, nah memang sih mencontoh dari negara lain. Ya tidak apa salahnya kalau mencontoh itu buat kebaikan Bali itu sendiri. Saya rasa kemarin yang menghujat beliau atau yang mengkritik beliau itu belum memahami konteks yang dimaksud oleh beliau, bahwa kenapa usulan tersebut muncul itu loh. Seperti kata beliau, kalau memang ada usulan yang lain yang lebih bagus untuk membantu perekonomian Bali, why not? Namun banyak sekali alasan-alasan yang membuat saya tertawa atau membuat saya tersenyum-senyum sendiri gitu. Katanya kasino itu bisa menghancurkan budaya Bali dan lain sebagainya, bla bla bla. Apalagi yang dikatakan bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang pornografi ada di Indonesia, namun di Bali ada pengecualian karena pariwisata. Undang-undang miras juga ada di Indonesia, namun untuk Bali karena daerah pariwisata ada pengecualian. Undang-undang judi apalagi pasal 303, sajen dan lain sebagainya itu marak di Bali. Bahkan yang katanya menghancurkan budaya Bali, pada saat kalian sembahyang ke pura itu kan ada judi di sana, ada bola adil, ada permainan dadu, ada permainan kartu dan lain sebagainya. Jadi yang mana yang akan menghancurkan Bali? Terima kasih.